Oke guys, jadi kita lanjut ya, karena tadi neraca saldonya udah kita buat balance. Tuh, udah kita buat balance, udah kita benerin, jadi udah balance. Sekarang kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Kita ke bawah dulu untuk nyari tabel jurnal penyesuaiannya dah. Karena itu tabelnya sampai H ya. Ya, oke. Berarti kita ubah dulu nomornya. Jadi sampai H. Terus kita masukin. Oke, yang pertama ya. Yang pertama dari hasil perhitungan fisik persediaan tanggal 31 Januari sebesar 200 juta rupiah. Itu kita tutup pakai ikhtisar laba rugi pada persediaan, karena persediaannya harus kita potong kan, harus kita habisin. Jadi kita lihat di situ ikhtisar laba rugi pada kita cek dulu nomornya, ternyata 320 pada persediaan barang. Pada persediaan barang kita tulis nominalnya. Kita cari persediaan. Oke. Nomor 140. Kita masukin debitnya. Debitnya kita lihat juga di neraca saldo, dia ada berapa? Ada 120 juta. Kreditnya juga sama 120 juta. Jangan lupa kita tambahin RP-nya. Di kreditnya juga RP. Terus lanjut nomor 2, persekot asuransi yang telah menjadi biaya sebesar 100 juta. Itu kita masukin di beban asuransi pada persekot asuransi. Kita lihat di neraca saldo, ada nggak ya beban asuransi? Ternyata ada. Kita copy, terus kita masukin nomornya. Terus pada persekot akuntansi kita cari juga. Nah persekot asuransi 150. Kita masukin RP, kreditnya juga RP 100 juta, kreditnya juga sama 100 juta. Terus lanjut ke bahan habis pakai yang masih tersisa. Kalau di sini berarti kita masukin saldonya biaya bahan habis pakai. Pada bahan habis pakai kita masukin juga ya nomornya. Pada bahan habis pakai kita cari tuh nomornya 130 RP. Untuk nominalnya kita lihat dulu di neraca saldo bahan habis pakainya itu berapa. Nah, karena masih sisa itu kita kurangin 30 juta. Nah, itu hasilnya ininya sama 30 juta. 90 juta maksudnya. Terus yang D, bangunan disusutkan. Kalau disusutkan berarti beban akumulasi penyusutan. Kita cek ada nggak beban akumulasi penyusutan. Nah, ada beban penyusutan bangunan. Pada kita masukin dulu repnya, terus kreditnya akumulasi penyusutan bangunan. Ada repnya juga kita masukin. Terus jangan lupa dikasih RP nominalnya sesuai dengan yang ada 100 juta rupiah. Lanjut yang E, penyusutan peralatan kantor 65 juta. Kita lihat di neraca saldo ada nggak beban penyusutan peralatan? Ada. Nomornya ya itu kita tulis nomornya. Terus pada akumulasi penyusutan kantor kita cek ada nomornya 191. RP kita masukin yang ada di soal, nominalnya 65 juta, kreditnya juga sama 65 juta. Terus lanjut ke yang F, terdapat hutang gaji penjualan 12 juta dan hutang gaji kantor. Kita cek ada nggak beban gaji. Ada itu beban gaji penjualan 612, biaya gaji
Terus sebagai neraca saldo biaya debit kantor nomor 18 pada utang gaji. Setelah neraca saldo gaji nomor akunnya nanti dia 210. Terus kita masukin aja sama 2 juta, untuk kantornya 10 juta. Terus utang gajinya kita jumlahin. Selanjutnya yang kerugian piutang diperkirakan sebesar 2%. Berarti beban kerugian piutang, biaya kerugian piutang ada cadangan kerugian piutang. Kita lihat mana nih cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang nomor akunnya 121. Yaitu artinya nominalnya 2% dari saldo. Jadi kita buka dulu. Yang 2% kita buka dulu neraca saldo. Terus di piutangnya kita kaliin 2%. Kali 2%. Nah, itu hasilnya. Cadangan kerugian piutang pertama. Lanjut biaya sewa yang kita ini dulu ya, berarti biaya sewa pada kita lihat apa nih ya. Oke. Karena nggak ada, kita tambahin aja utang sewa. Kita tambahin nomor akunnya. Karena hutang ada 2, jadi utang sewanya di 211. Kita masukin yang ada di soal 150 juta. Grade-nya sama. Nah, jadi untuk jurnal penyesuaian udah balance, berarti udah benar untuk jurnal penyesuaian. Terus lanjut kita copy dulu karena kita mau iniin ke buku besarnya. Kita copy di new book untuk jurnal penyesuaian. Terus kita buka di buku besar. Kita cek yang pertama itu apa. Yang pertama itisar laba rugi. Kita tulis tanggal 31 jurnal penyesuaian. Di debit sebesar 120 juta. Nah, kita masukin saldo debitnya 120 juta. Terus selanjutnya ada persediaan nih.
Oh ya, kita persediaannya di ini dulu ya, dimasukin ke persediaannya juga dibalik biar hasilnya jadi 0. Enggak, untuk persediaannya kita masukin lagi, kita posting lagi di Ayo Jurnal itu sesuai dengan ininya, sesuai dengan yang ada di Ayo Jurnal penyesuaiannya. Terus kita masukin tanggal 31 penyesuaian di kredit sebesar 200. Jadi ininya dikurang sebesar, nah kreditnya 80 juta. Lanjut kita cari ke persediaan. Jadi untuk di persediaan kita posting juga ya. Mana nih? Nah itu dia persediaan. Kita posting tanggal 31 penyesuaian di kredit 31 penyesuaian lagi di kredit 120. Jadi itu hasilnya 0, terus penyesuaian ini. Nah, hasilnya ada 200 juta untuk persediaan. Lanjut kita ke biaya asuransi. Di biaya asuransi turun lagi. Nah, itu dia. Tanggal 31 kita tulis penyesuaian di debit sebesar 100 juta. Kita saldo juga kita debit 100 juta. Persekot asuransi kita cari. Nah, ini kita masukin tanggal 31 penyesuaian di kredit sebesar 100 juta. Jadi saldonya dari debit dikurangin yang di kredit, hasilnya 200 juta, itu saldo akhir. Kita cari lagi nih biaya bahan habis pakai. Biaya bahan habis pakai tanggal 31 kita tulis penyesuaian di debit 90 juta. Search lagi bahan habis pakai. Bahan habis pakai 31 penyesuaian di kredit 90 juta. Jadi hasilnya dari saldo dikurangin. Nah, itu dia hasil akhirnya. Lanjut kita ke biaya penyusutan bangunan. Biaya penyusutan nah itu dia biaya penyusutan, ternyata ada tipe. Kita tulis, nah itu juga ada tipenya. Kita tulis tanggal 31 penyesuaian biaya penyusutan di debit sebesar 100 juta. Saldonya juga kita ikutin 100 juta. Peralatan di debit 65 juta, saldonya juga 65 juta. Lanjut ke akumulasi. Akumulasi penyusutan bangunan kita masukin tanggal 31, keterangannya penyesuaian di kredit 100 juta, kreditnya jadi tinggal dikurang
tinggal ditambah karena kredit ketemu kredit. Lanjut penyesuaian lagi di kredit 65 juta ditambah kredit terus kita ke biaya gaji penjualan. Biaya gaji penjualan tanggal 31 penyesuaian debit 12 juta, debit tambah debit hasilnya itu. Terus biaya gaji kantor tanggal 31 penyesuaian di debit lagi 10 juta. Terus itu saldo akhirnya. Kita cari ke hutang gaji. Hutang gaji kita masukin tanggal 31 penyesuaian kreditnya 22 juta. Terus saldonya juga kita masukin di kredit 22 juta. Lanjut biaya kerugian. Biaya kerugian piutang tanggal 31 penyesuaian debit maksudnya. Terus pada cadangan kerugian piutang kita masukin tanggal 31 penyesuaian kita tulis ya, kita kreditnya juga sama. Lanjut ke biaya sewa. Biaya sewa tanggal 31 kita tulis sama aja penyesuaian ya, saldonya ditambah debit tambah debit. Nah selanjutnya utang sewa. Karena utang sewa ini kan belum ada tuh nama akunnya, jadi kita buat tabel yang baru di bagian utang. Ini kita tambah aja salesnya. Kita buat tabel sama. Nah, tinggal kita edit hutang sewa, kita edit karena saldo awalnya kan nggak ada, jadi kita langsung tulis ke penyesuaiannya aja, itu dihapus. Kredit 150 juta kita masukin saldo kreditnya 150 juta. Terus kita ke kertas kerja. Di kertas kerja ini kita masukin semua yang udah ada. Kita masukin semua nominal yang udah tertera, semua nominal yang tertera di buku besar. Ini kita tambahin ya, hutang sewa. Lanjut ya, ikhtisar laba ruginya kita ini dulu, kita sesuaiin sama yang ada di penyesuaian ini. Kita sesuaiin nominalnya dengan semua yang ada di jurnal penyesuaian. Biaya asuransi kita cari biaya asuransi
Terus asuransinya di kredit. Lanjut ke biaya bahan habis pakai. Lanjut penyusutan peralatan kantor, biaya penyusutan peralatan, akumulasi lagi, penyusutan kantor, biaya gaji penjualan, terus biaya gaji kantor pada utang gaji di kredit, biaya kerugian piutang di debit, lagi cadangannya di kredit, terus biaya sewa. Biaya sewa. Yang terakhir hutang sewa. Nah ini dari neraca saldo ini kita yang nggak ada nominal tambahan di penyesuaian, kita pindahin aja semua langsung. Ini penyesuaian nggak di neraca saldo. Untuk yang ada di neraca saldo dan penyesuaian, kita kurangin neraca saldo dikurang penyesuaian. Neraca yang disesuaikan kalau nggak ada sama aja, karena ini ada di 200 juta dikurang 100 juta ditambah 100 juta. Kalau kredit sama kredit ditambah. Lanjut, ini modal, terus privenya, yang ini kredit taruh di kredit, debit taruh di debit. Kalau untuk yang nggak perlu ditambah dan dikurang, langsung dipindahin aja, kita blok kayak gini. Nah, kita pindahin lagi, masukin, terus diposting. Lanjut, ditambah, jadi tinggal dipindahin. Yang bawahnya juga sama, dipindahin, biaya dipindahin, yang atasnya ini juga dipindahin, yang ini ditambah, biaya sewanya juga ditambah, biaya asuransi tinggal dipindahin, biaya administrasi dan lain-lain dipindahin aja. Terus kita lihat jumlahnya.
kita delete, menyesuaikan. Oke, tadi ada yang kehapus. Oke, ternyata ini coba kita jumlahin. Apakah kita $150 juta selisihnya, ditambah benar, kita cek lagi. Oh ya, itu ternyata dikurang. Coba kita lihat. Oke, udah balance ya. Lanjut, ini kita pindahin di bagian ikhtisar laba rugi dan penjualan. Semua retur penjualan, potongan penjualan, pendapatan bunga, sampai biaya-biaya itu kita pindahin aja. Lanjut, kita jumlahin, dan hasilnya itu laba ya, laba. Nanti, dan ini juga sama rumusnya, bagian debit dikurang kredit. Untuk neraca akhir kita pindahin aja nih, dari neraca disesuaikan. Nah, yang keren. Kita tarik, yap, sampai sebelum ikhtisar laba rugi. Yang ini juga kita blok aja. Terus kita tarik sampai sebelum ikhtisar laba rugi. Sebelum pendapatan. Nah, kita lihat. Ini udah semua, udah kita posting. Ayo kita lihat. Nah, bisa dilihat itu hasil selisihnya sama.